Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mandor Juki. Nah, kali ini kami bersama Babe Sony Teguh, Siap. yaitu Assalamualaikum. Ketua dan pendiri Perkumpulan Masyarakat Peduli Lingkungan yang Rumah Ramah. Rumah Sopan. Rumah Sopan itu terkenal di Jati Asih, Bekasi. Pembina Untuk itu juga sama. Beliau adalah dulu pernah menjadi ketua OI seluruh Indonesia, sekarang menjadi pembina OI di seluruh Indonesia juga. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya juga nih tentang kepemudaan ya, Beh. Siap. Ya, siap, bagaimana siap, di masyarakat kita ini kan sekarang pemuda nih banyak yang tawuran nih, Beh. Iya. Nah, di depan warung saya juga ada nih, Beh. Tawuran kemarin, anak SMA. Nah, itu bagaimana tuh caranya kita biar anak-anak muda itu pada adem gitu, Beh, nggak pada tawuran gitu. Gimana tuh, Beh, kira-kira, Beh? Jadi yang harus kita sadari, pemuda itu umurnya kan belasan sampai dengan 20-an ke atas ya. Nah, Muda. dia itu pemuda itu lagi kalau dalam psikologi itu lagi ingin identitas diri. Nah, sementara orang tua kadang-kadang nggak peduli tuh kondisi kayak gitu. Bodo amat, anak gua bodo amat. Nah, salah satu penyebabnya pertama adalah pandangan saya adalah karena orang tua. Keluarga. Ketiga, media nih, media sosial yang begitu banyak menginformasikan. Di depan saya juga gitu, Pak. Ada itu orang tawuran sampai dibacok lehernya. Pakai celurit itu mana anak. Itu kan nggak benar. Nah, saya punya usul memang anak muda ini harus dikasih kesempatan untuk berkarya. Nah, apalagi contohnya kayak saya boleh dong ngomong OI nih. Iya, betul, Beh. OI ini binaan kita. OI itu dulu memang sering ya ribut, tapi sekarang alhamdulillah berapapun jumlah konser penontonnya, jutaan, ribuan, itu selalu nggak pernah bermasalah. Karena apa? Dia sadar bahwa kita semua keluarga besar, kita semuanya ingin dapat hiburan, dan kita mendengarkan apa nasihat-nasihat Bang Iwan. Bang Iwan itu nasihatnya kan, ayo jaga lingkungan, ayo jaga bersihan, ayo jauhkan dari Nah, sekarang ini satu saran saya nih, ya untuk pemerintah segala macam nih. Ini Bang Juki nanyanya bagus juga nih. Ini sebenarnya TikTok nih. Ke gua sebagai ke pemerintah nih. Ya, mungkin gitu. Pertama, tolong anak muda dikasih kesempatan tuh. Zaman aneh dulu, geranggang remaja setiap wilayah ada. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jawa Timur sekarang. Tapi sekarang kagak ada nambah. Itu menunjukkan pemerintah belum cukup untuk memperhatikan kegiatan pemuda. Pemudanya nambah, gelanggangnya tetap itu aja. Larinya kemana? Nggak ada tempat untuk lari lah, ya berantem lah. Nah, lapangan bola hitung sekarang berapa jumlahnya, kagak ada nambah. Nah, artinya pertama kalau ngomong anak muda nih, Bang, ini harus dipikirkan sistem. Jadi saya bilang tadi, kasih kesempatan mereka berkarya, tempat lahannya disiapkan, dan bagaimana caranya? Kemudian kita pemerintah kota, pemerintah kabupaten segala macam mengakomodasi kegiatan mereka. Karang Taruna tuh ya, Karang Taruna nih, Kartap namanya. Itu jangan cuman dikembangin waktu pemilu nih. Iya, rame nih kalau sekarang. Justru harusnya Karang Taruna itu wadah untuk mereka berkarya, beraktivasi. Nah, demikian juga pramuka nih. Sekarang pramuka cuma pakai baju pramuka. Lah, kagak ada fungsinya. Iya, benar. Nggak ada segalanya. Jadi pramuka harus dikembangkan lagi, Karang Taruna diaktifkan. Dan yang terpenting budaya nih, budaya pertemuan begini, kumpul-kumpul untuk diskusi silaturahmi penting. Jangan saya kira itu. Jadi intinya sih memang pemerintah yang harus perhatikan sistemnya. Kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan bagaimana anak kita mainnya di mana tuh. Ya. Dan yang ketiga, berikan ruang yang cukup untuk mereka berkesempatan. Nah, di kampung Ani nih kita dorong tuh anak muda jadi RT loh, jadi RT, jadi RW. Anak muda tuh. Anak muda berani dia melakukan itu. Artinya apa? Dengan gaya mereka kita kesempatan. Nah, kalau sekolah salah mah kita bisa perbaiki gitu. Gitu Bang Mandor. Jadi orang tuanya jadi penasehat aja ya, Bang. Iya, untuk ngarahin kesempatan lah. Jadi mereka dikasih kesempatan. Saya kira itu. Kalau untuk OI sendiri, alhamdulillah sekarang sudah mulai
tertib, mereka membimbing adik-adiknya ya. Sekarang sudah mulai apa? Ya, kalau dulu kan Babe kan memimpin organisasi OI itu ya. Kan itu anak muda semua tuh isinya. Ya mungkin aja mereka ada yang nggak baik juga di lapangan atau gimana. Ada ya, juga. Nah, Namanya cara manusia. nalanginnya gimana tuh? Nah, namanya manusia ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Tapi banyak kan sih positif. Kalau kita itu berpikir positif, pasti mereka positif. Nah, caranya kalau saya mah gampang-gampang aja. Iya. Kenapa orang tuh nggak iseng? Nah, dikasih kegiatan. Kegiatan. Kalau orang misalnya nih, dengan kegiatan ayam lewat, wah ini kita main itu kita colok, diambil, dipotong dah tuh kan. Iya. Nah itu kan kebiasaan yang sebetulnya iseng, tapi karena diamnya jadi jahat. Jadi jahat. Nah, makanya saran saya memang kegiatan yang penting. Jadi kegiatan saya kembali ke OI nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Di OI itu kita kasih kegiatan yang sifatnya ya positif lah. Di mana-mana nih Bang Juki. Kalau saya dari Sabang sampai Merauke ketemu anak OI itu tinggal gini ya. OI, wah orang OI juga kumpul kita langsung. Jadi simbol kita OI aja udah. Saya ke Gorontalo, wah disambut. Padahal saya bukan artis, saya bukan apa. Begitu. Saya Bang Sony mau main di Gorontalo, wow siap Bang. Seadanya lah. Saya waktu itu ke mana Ternate, kumpul mereka. Ke Ternate, ke Tidore. Saya sampai bangga. Lah kalau pendidikan kekompakan anak muda seperti ini, itu. wah dahsyat bener. Nah kembali lagi nih. Kepedulian kita terhadap sesama itu dibangun dengan komunitas. Betul. Jadi yang negatif bisa jadi positif, yang positif tambah lagi maju. Jadi melibatkan masyarakat dan pemerintah, Be ya. Betul. Nah, yang sebenarnya tadi bagaimana menangani yang begitu berbeda itu, ya memang jujur aja, kuncinya kita kan punya simbol namanya Bang Iwan. Ya. Bang Iwan Fals itu kan dia menyanyikan lagu untuk kebersamaan. Contoh lagu kemesraan itu kan satu lagu yang mengajak kita bersama. Kemudian tanam itu ya itu. Dan ada banyak hal yang sekarang ini harusnya menurut saya ya itu memang real ya, real. Dan satu hal lagi, anggota wakil rakyat itu jelas kan lagunya? Ya. Wakil rakyat. Yang wakil rakyat pada tidur itu, Be? Nah, jangan itulah dulu itu. Jadi sekarang ini wakil rakyat kan nggak pada tidur. Dia udah kupingnya udah gede-gede dengerin. Dulu Bang Iwan ngomong, wakil rakyat itu harusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Faktanya kan kejadiannya tidur. Masih terjadi kan? Nah, tapi itu oknum lah. Tapi yang jelas bahwa anak-anak muda kita harus dibangkitkan motivasinya dengan cara macam-macam. Iya, betul. Begitu. Iya. Nah, saya senang nih Bang Juki, situ bikin sebuah rumah makan atau rumah makan sederhana, tapi membangun suatu budaya. Ini bertut dicontoh nih. Ini patut dicontoh nih anak OI nih, ya. Bang Juki ini dia bikin sebuah warung ya, jangan restoran, warung, tapi berciri khas budaya. Itu luar biasa. Artinya kita kumpul itu sambil ngomong pakai bahasa aneh aja, orang Jawa jadi bahasa Cipinang aneh kan. Nah, artinya apa? Kebawa situasi. Nah ini yang harus dicontoh. Jadi anak muda jangan mikir tuh restoran kafe mulu. Kafe bikin misalnya restoran gabus pucung, restoran makanan tradisional. Contohnya apa nih? Nasi uduk, semur jengkol gitu. Itu kan banyak. Dan sekarang ada yang bagus juga sih, pancong. Pancong itu asli Jakarta kan. Nah itu sudah mulai diikuti anak muda-mudanya. Pancong ya, mulai meningkat itu. Betul, gitu. Jadi cara nyatukannya ya itu aja. Kita kasih kesempatan, kemudian kita juga pemerintah juga punya peran. Dan Bang Mandor Juki punya peran juga nih. Ya kapan lagi kita melestarikan budaya Bekasi? Boleh nggak kapan-kapan kita anak OI ulang tahun kita ajak ke sini. Alhamdulillah, silakan. Kita kumpul sambil kita berbudaya. Kemudian kita makan sayur asam makan boleh ya? Betawi. Boleh, Pak. Kalau kita anak OIS, gua ajak lo ke sini untuk kita mantep nih, kita berkumpul sambil ngomong-ngomong, ngopi-ngopi di sini. Iya. Oke, Be. Melanjuti diskusi tadi kita, Be. Iya. Ya sekarang ini saya mau ada pertanyaan ke Babe nih mengenai medsos nih. Wah ini kan di masyarakat kan sedang tinggi nilai ratingnya medsos ya. WA, Instagram, Facebook, TikTok apalagi tuh ya. Sekarang lagi in banget tuh TikTok ya.
Nah itu kan masuknya medsos ke dalam kita nih masyarakat kan sangat berdampak terutama kepada anak-anak muda. Baik positif negatif baik ya. positif maupun negatifnya. Betul. Nah itu bagaimana Babe menyikapi dengan masuknya medsos yang menyerang seperti ini kepada khalayak ramai, kepada anak muda dan orang tua, tentunya menyikapi baik buruknya dari medsos ini, Gimana, Babe? Jadi aneh ngomong nih masalah medsos ini dari sisi ilmiah lah ya. Jadi ini aneh berperan sebagai dosen ya. Yang namanya medsos itu kan untuk nyebarin informasi nih, ya, menginformasikan kepada masyarakat apapun itu. Entah isinya provokasi, entah isinya, tapi yang jelas itu memberikan informasi. Dan informasi itu yang benar itu adalah informasi yang benar. Ya. Nah, sering aja terjadi itulah masyarakat kita menelan aja tuh. Apapun informasi telan aja tuh. Mentah-mentah ditelan. Jadi akibatnya beda tuh. Yang ini beda. Syukur-syukur nggak tawuran, sering terjadi bentrokan. Nah, betul. Itu yang kejadian. Yang kejadian terakhir di Kampung Sawah nih. Kampung kita nih. Jadi dia ada tawuran tuh lah di kuburan Kampung Sawah itu. Pas ditangkap ternyata bukan orang situ. Oh, bukan orang penduduk asli orang Kampung Sawah. Cibubur sama orang Keranggan sana. Ternyata dia janjian, ejek-ejekan di medsos, janjian ya, oke lalu nanti ketemu sama gua ya di kuburan itu. Jadi berantemnya di kuburan, tempat orang lain, bukan tempat dia. Itulah dampak daripada medsos negatifnya. Tapi ada positifnya juga. Misalnya ada orang ngasih motivasi nih, ayo kayaknya Bang Juki ini kan juga motivasi nih. Medsosnya Bang Juki di TV bagaimana menjaga budaya melalui makanan itu kan itu positif. Nah, kalau saya sarankan, dan satu lagi. Kalau sekarang kita salah menyebarkan medsos, ada undang-undang ITE. Kita bisa ditahan tuh. Kita bisa penjara itu. Nah, kalau saya menghimbau, pertama, kita nerima medsos yang benar. Caranya yang benar. Artinya harus mendapatkan informasi yang benar. Nah, caranya gimana? Kita klarifikasi itu benar apa kagak? Betul. Gampang kok caranya. Kalau di YouTube di copy aja, dimasukin ke Google. Itu ada hoax atau tidak? Kelihatan. Bener apa enggak? Jangan main sebar aja gitu. Dan itu kejadian penyebaran yang tidak benar itu dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, budaya, agama. Jadi disebar ke akar-akaran. Nah, kalau masyarakat yang pintar ya, bukan kita mengatakan Indonesia nggak pintar ya, masyarakat yang sudah terdidik bagus itu selalu menjaga medsos itu sebagai bagian saja kecil daripada sebuah informasi. Nah, yang benar itu dia begitu dapat ya dia kaji, oh benar apa enggak, dicek dulu, baru dia komentar. Nah, di Indonesia mungkin karena ya tadi ya kita memang banyak orang pintar, tapi nggak banyak orang bijaksana. Betul. Pintar banyak benar tuh dari A sampai Z tuh. Tapi yang bijaksana jarang. Banyak orang pintar juga tapi nggak bijaksana. Nah, makanya yang harus kita paham. Bijaksana dalam hal memilih. Memilih itu kan kalau di Islam kan, aneh orang Islam ya. Jadi kalau kita melakukan suatu hal itu harus bijaksana. Melihat jangan khusnuzon, tapi kita suudzon dulu. Bagaimana kita melihat sesuatu yang baik. Kemudian juga kita dapat informasi itu jangan dulu positif mentah-mentah gitu ya. Dilihat dulu. Itu kan ajaran agama yang baik. Nah, itu yang harus dijalankan. Dipelajari dulu. Dan Indonesia itu kok kenapa banyak orang yang katakanlah terprosok dengan itu media, karena saya banyak orang pintar tapi tidak bijaksana. Dia orang pintar tapi tahu gini langsung sebar, itu bahaya. Apalagi di tahun politik ini, Bang. Jadi anggota legislatif juga calon. Nyalok enggak ya? Enggak. Sekarang enggak. Ya, jadi kita netral ya. Netral. Jadi yang kejadian sekarang ini adalah apalagi di era masa tahun politik ini, banyak orang menyebarkan informasi seburuk-burukin orang segala macam. Dan itu udah kalau di Islam udah salah itu. Jelek-jelekin orang itu udah salah. Makanya kita harus bijaksana untuk melihat itu. Nah, sebaiknya dipilah-pilah dulu ya, Bang. Bagaimana anak muda? Ini repotnya anak muda. Anak muda itu punya kebebasan ya. Jadi mereka bawa handphone suka-suka gua mau ngeliat apa aja. Tapi kalau anak SD, SMP bisa tekan. Kalau anak udah remaja itu nggak bisa. Nah, itu makanya saya bilang kita harus benar-benar bijak di dalam menyikapi sebuah informasi. Dan saya juga pernah kejadian ya. Saya difitnah orang, tapi cepat-cepat saya recovery. Itu difitnah di medsos ya? Iya, saya pernah. Itu adalah fitnah, itu nggak benar. Jadi mohon
cek klarifikasi. Nah itu, Oke. itu. Jadi kita harus berani mengatakan itu salah Siap. dan tidak salah. Saya kira itu. Oke, Bang Sony, saya terima kasih banget nih Ye, kunjungannya, udah makan di Gabus Pucung Mandor Juki mantap. dan udah ngobrol tentang kepemudaan, Ngalor ngidul ya, tentang ngalor medsos ya. Terima kasih banyak Bang Sony Ye. ya. Tapi ngomong-ngomong main ke rumah dong. Ini Insya Allah. kan rumah sopan Rumah ya. sopan ya. Rumahnya anak Oi ya. Siap, main siap, ke rumah siap, lah siap. ya. Terima kasih Bang Sony. Ya. Ya. Ya, oke pemirsa, kita akan lanjutkan kembali di episode berikutnya tentang Berbagai hal ya. berbagai hal di channel Mandor Juki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.